hal yang dapat menyelamatkan kita dari kekekalan di dalam neraka Allah Jalla wa'ala adalah tauhid. Agar seorang mati di atas tauhid, tidak membawa kesyirikan dan dosa kekufuran. Inilah yang akan menyelamatkan seorang dari kekekalan di dalam neraka Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang kafir minal musyrikin, baik dia adalah seorang musyrik ya atau ke ahlul kitab Yahud wan Nasara. Ini akidah ya. Mereka berada di dalam neraka Allah kekal selama-lamanya. Dan mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk yang ada di permukaan bumi. Ini dari sisi akidah ya. Namun di sini perlu saya ingatkan, karena sebagian orang ketika kita menerangkan status orang-orang yang mati di luar Islam bahwa dia adalah penghuni neraka selama-lamanya, kekal selama-lamanya, sebagian orang karena kurang paham dakwah sunnah ini, nggak paham akidah, dia berpikir berarti ini dakwah yang radikal. Ini membahayakan negara kalau mereka dibiarkan. Ya, sebagian orang akan mengambil kesimpulan seperti itu. Padahal ini kan dari sisi akidah. Akidah kita umat Islam bahwa barang siapa yang mati bukan di atas agama Islam, tidak di atas iman, tidak di atas Islam, dia penghuni neraka selama-lamanya. Dan sejelek-jelek makhluk di atas permukaan bumi. Dan juga Nabi menyatakan, walladzi nafsi biyadi, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang dia telah mengetahui aku sebagai utusan Allah, kemudian dia tidak beriman mengikuti syariatku, maka dia penghuni neraka. Ini dari sisi akidah. Kita tidak ada tawar-menawar bahwa seluruh orang yang mati di luar Islam dia penghuni neraka Allah kekal selama-lamanya. Dan status dia di dalam Islam di dunia ini sejelek-jelek makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Adapun dari sisi muamalah kita, interaksi kita sesama dia, kalau dia kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'min, maka kita harus menjaga hartanya, kehormatannya, dan darahnya tidak boleh ditumpahkan kecuali kalau dia kafir harbi. Makanya kita mengingkari kejadian bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot dan seterusnya. Karena ini kafir musta'min, kafir mu'ahad, kafir zimmi yang darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Harta mereka tidak boleh dirampas dan kehormatan mereka tidak boleh digores. Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang mana telah terjadi perjanjian hidup damai, gencatan senjata antara negara kita dengan negara mereka. Kalau barang siapa yang membunuh kafir yang seperti ini, dia tidak akan mencium bau surga, kata Nabi. Demikian juga kafir musta'min, kafir dhimmi. Tetapi dari sisi akidah, mereka sehebat apapun mereka dalam dunia olahraga, dalam filsafatnya, ya, walaupun dia pengamat politik, pengamat filsafat yang luar biasa, kalau dia bukan muslim, Allah katakan syarrul bariyah, dia sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di permukaan bumi. Ini secara akidah. Maka aneh orang yang statusnya seperti ini dalam Islam berceramah dalam masjid. Ini aneh. Dia berceramah dalam masjid nggak aneh, karena memang dia non muslim. Yang anehnya muslim yang ingin menjadi hadirinnya. Ini yang lebih aneh. Ini yang lebih aneh. Dan inilah tanda-tanda akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Ya, maka dari sisi akidah kita berkeyakinan seluruh orang yang mati di luar Islam kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan dia sejelek-jelek ciptaan Allah di atas permukaan bumi ini. Ini secara akidah. Berarti sunnah mengajak kepada paham radikal? Enggak, kita mengajak akidah. Akidah kita seperti ini. Ini akidah baku, tidak ada tawar menawar, lakum dinukum waliyadin. Secara akidah.
Secara akidah kita yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, kitab baku yang tidak menerima perubahan dan tawar-menawar dari manusia, adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini akidah kita, tidak ada tawar-menawar yang Allah tancapkan dalam Al-Quran. Tetapi dari sisi interaksi, kalau dia tetangga kita orang kafir tinggal di Indonesia, berarti dia kafir musta'min atau kafir dhimmi atau kafir muahad, maka harus kita jaga darahnya, ya. Kita harus menjaga hartanya, tidak boleh kita gores kehormatannya. Tapi akidah kita dia syarrul bariyah. Ya, dia khalidina fiha. Dia penghuni neraka kekal selama-lamanya kalau dia mati belum masuk Islam. Tapi kalau dia kafir musta'min, kafir muahad, kafir zimmi, dia tetap dihormati. Ya, dia tidak boleh dibunuh. Hartanya tidak boleh dirampas, kehormatannya tidak boleh digores. Akidah kita tetap. Jelas ya? Jadi dari sisi apa ini khawatirkan? Kalau kita menebarkan akidah seperti ini, adakah sisi radikalismenya? Enggak ada. Ya, makanya kita berlepas diri dan mengingkari bom Bali 1, bom Bali 2, bom Maryut. Karena yang mereka bunuh adalah kafir musta'min, masuk ke negeri kaum muslimin dengan adanya jaminan keamanan yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Allah menyatakan wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kita kembali lagi kepada ayat ini. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa dosa kekufuran bisa membuat pelakunya kekal di dalam neraka Allah.